Ya, selamat pagi Bu Risti. Iya, pagi Pak. Sesuai yang kita agendakan Ibu, sehat Ibu? Iya, sehat Pak. Oke, sesuai dengan agenda yang kita rencanakan kemarin. Terima kasih sudah hadir. Boleh sedikit diceritakan kendala-kendala atau masalah yang dialami oleh Bu Risti? Iya Pak, jadi saya beberapa hari ini sering susah tidur malam. Sepertinya sih yang saya rasakan karena mungkin terlalu banyak beban-beban yang saya pikul, sehingga kadang di malam hari itu saya masih memikirkan beban-beban itu. Begitu sih Pak. Oke, terima kasih keterbukaan dalam ceritanya. Kak Risti mengalami insomnia atau kesusahan tidur karena memiliki banyak beban-beban dalam kehidupan. Boleh sedikit diceritakan beban apa yang menurut Kak Risti atau Bu Risti membuat selalu terpikir sehingga tidak atau mengganggu tidurnya? Iya, untuk bebannya sendiri yang saya alami adalah saat ini kan saya tinggal bersama dengan orang tua saya. Nah, lalu saya tuh merasa dengan keberadaan, karena sebelumnya saya tinggalnya sendiri. Lalu, dan sekarang kebetulan orang tua saya lagi datang nih ke rumah. Nah, entah mengapa saat ada orang tua saya itu akan ada banyak tugas-tugas yang diberikan ke saya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang banyak, dan juga saya sendiri sebagai seorang pekerja saya juga udah mempunyai tugas begitu, sehingga ketika saya sampai di rumah saya juga mendapatkan banyak permintaan dari orang tua saya, itu saya menjadi beban. Sehingga saat di malam hari itu seperti ada banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran saya, sehingga saya tidak bisa tidur karena memikirkan besok hal itu akan terjadi lagi. Oke, terima kasih. Bu Risti susah untuk tertidur dengan lelap karena adanya beberapa pekerjaan karena dari orang tua dan dari tempat bekerja. Boleh diceritakan tugas-tugas berat yang diberikan orang tua maupun di tempat kerja itu seperti apa? Tugas yang diberikan oleh orang tua saya itu sebenarnya sederhana ya, pekerjaan rumah saja. Tapi karena saya pulang kantor itu udah jam 5, lalu sudah dihadapkan, dan saat pulang ke rumah orang tua saya masih meminta saya untuk melakukan ini, melakukan itu, seperti misalnya menjemur baju, misalnya seperti itu, lalu mencuci piring, hasil dari karena beliau masak, orang tua ibu saya masak, lalu saya diminta untuk mencuci piring dan sebagainya macamnya di saat badan saya sudah lelah dan saya rasa ingin berbaring gitu. Nah, atas permintaan itulah yang terkadang tuh menjadi beban untuk saya, karena ada banyak pekerjaan yang masih harus saya lanjutkan lagi gitu di rumah. Oke. Berarti perasaan Kak Risti sangat lelah sekali ya, sehingga rasanya tuh udah pengen tidur aja begitu ya? Betul. Ternyata dari beban-beban pekerjaan di tempat kerja udah begitu pula masih diberikan beban oleh kedua orang tua, yang hal ini sangat membebani Kak Risti. Sebelumnya apa yang Kak Risti lakukan terhadap kejadian tersebut? Maksudnya Kak, mohon maaf. Mungkin ketika diberikan pekerjaan, Kak Risti tetap melakukannya, atau mungkin mencoba mendelegasikan ke orang lain, atau melakukan komunikasi interpersonal dengan kedua orang tua. Saya tetap mengerjakannya karena itu sebagai saya merasa ada sebuah tanggung jawab dan juga sebuah dedikasi saya sebagai seorang anak, karena kebetulan saya kan tidak sering tinggal dengan orang tua saya, tapi entah mengapa setiap orang tua saya datang ke rumah, perasaan yang sebenarnya senang tapi lambat laun itu menjadi sebuah perasaan beban begitu, padahal kami jarang bertemu. Jadi ketika
Kak Risti atau Bu Risti sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, uh, pulang kerja, terus menyelesaikan apa yang diperintah kedua orang tua, bagaimana perasaan dari Kak Risti? Perasaannya kesal karena pulang kerja masih harus kerja lagi di rumah. Lalu kedua, saya merasa space saya atau ya kelonggaran yang saya punya itu tuh diambil oleh kedua orang tua saya, merasa seperti itu. Oke, artinya Kak Risti merasa berat karena waktu dari kehidupan Kak Risti tersisihkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak harus dikerjakan oleh Kak Risti. Apakah dengan kondisi seperti itu Kak Risti pernah mengkomunikasikan dengan kedua orang tua terkait ketidaknyamanan Kak Risti terhadap beban-beban pekerjaan tersebut? Saya tidak pernah sebenarnya, saya kebanyakan memendam karena ya itu tadi, saya merasa bahwa saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya. Tapi jatuhnya orang tua saya memang melihat sih gestur saya yang seperti terkesan tidak ikhlas ketika saat dimintai pertolongan, kayak gitu. Nah, lalu karena orang tua saya melihat gestur itu, mereka terkadang jadi kayak blaming gitu atau menjadi kayak playing victim lah, anggapannya seperti itu. Ya memang misalnya nih ya memang nih seharusnya mama mungkin nggak kesini aja kayak gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya maksud saya ya nggak kayak gitu juga sih, cuman jadinya saya jadi merasa bersalah, ujung-ujungnya merasa bersalah, terus menambah beban saya. Artinya Kak Risti sudah mencoba untuk melakukan dialog atau komunikasi dengan kedua orang tua, namun ternyata pandangan orang tua itu playing victim. Jadi seakan-akan Kak Risti ini yang bersalah dan harus mendedikasikannya kepada orang tua. Oke, bagaimana perasaan Kak Risti ketika seperti itu? Ya, perasaan saya merasa bersalah, sedih, tapi lebih besar perasaan marahnya sih. Oke, ketika hal tersebut terjadi, Kak Risti merasa marah karena merasa tidak nyaman mungkin ya. Apakah Kak Risti pernah menanyakan kepada kedua orang tua apa maksud dan tujuan orang tua memerintah hal tersebut kepada Kak Risti? Maksud dan tujuannya jelas, mereka ingin minta dibantu saja karena mereka sudah tua kan. Ya sebenarnya sih seharusnya saya bisa memaklumi itu, tapi entah mengapa ada perasaan yang kayak saya juga ingin mereka mengerti saya, karena saya udah pulang ke rumah jam 5 sore, lalu sampai rumah masih diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saya rasa mungkin bisa saya tunda, mungkin besok pagi atau seperti apa, tapi mereka meminta saya untuk mengerjakan itu saat itu. Dari semua kejadian, dari semua yang Kak Risti utarakan, apa sih keinginan atau harapan dari pribadi Kak Risti terhadap orang tua? Saya tuh mengharapkan orang tua saya bisa mengerti tanpa perlu saya kasih tahu bahwa saya tuh lelah. Jadi ketika saya pulang ke rumah, ya sudah disambut saja. Lalu habis itu ibu saya memberikan saya makan. Jadi saya tuh pulang-pulang udah nggak langsung disuruh mengerjakan sesuatu kayak gitu. Terus mungkin ya saya pinginnya sih orang tua saya lebih mengerti saja keadaan saya, dan mereka tidak membebankan pekerjaan-pekerjaan itu untuk dikerjakan saat itu juga. Begitu, mungkin mereka memberikan kelonggaran, memberikan saya space atau keleluasaan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itu sih yang saya harapkan dari kedua orang tua saya dalam pengertiannya. Sedikit saya garis bawahi, artinya Kak Risti ini mengharapkan pengertian terhadap kedua orang tua bahwa Kak Risti sendiri pulang kerja sudah dalam keadaan lelah.
Oke, apakah Kak Risti pernah menyampaikan apa harapan Kak Risti terhadap kedua orang tua Kak Risti? Tidak pernah. Oke, tidak pernah. Mungkin dari sudut pandang saya, Kak Risti ini mengalami konflik peran, yaitu mengalami konflik peran sebagai anak yang memiliki kedua orang tua dan konflik sebagai pekerja yang dituntut oleh pekerjaan. Ketika sudah lelah bekerja, masih menjalankan peran sebagai anak yang harus berbakti. Mungkin masukan dari kami, dari saya, yaitu mencoba untuk mengkomunikasikan dengan kedua orang tua, baik harapan-harapan dari Kak Risti, ketidaksesuaian perasaan Kak Risti terhadap apa yang dilakukan kedua orang tua, dan mungkin Kak Risti harus melibatkan kegiatan-kegiatan Kak Risti dengan kedua orang tua, tidak hanya memberikan informasi, namun ikut melibatkan. Yang ketiga mungkin Kak Risti ketika lelah bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan yang mungkin tidak bisa terhandle oleh Kak Risti sendiri, sehingga bisa mengurangi workload-nya Kak Risti dan mengurangi beban stres dari Kak Risti. Mungkin itu masukan dari saya. Kak Risti ada pertanyaan? Sepertinya tidak untuk saat ini. Oke, berhubung sudah cukup, sesi ini kita akhirkan. Mungkin jika ada kendala di kedepannya bisa berkonsultasi dengan saya. Saya doakan semoga masalah-masalah yang dihadapi Kak Risti ini segera berakhir dan tentu saja tercipta rasa nyaman di dalam kehidupan Kak Risti. Terima kasih. Terima kasih.